Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizani dengan NPM 2310 6311 679. Saya adalah dari kelas B semester 4, Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum arsitektur komputer saya. Nah, baik, untuk dari isinya sendiri itu ada beberapa, yaitu pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka 1, metodologi, hasil, kesimpulan, ada tinjauan pustaka 2, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Dalam dunia komputer, sebuah komputer itu sangat penting karena dan terdiri dari dua elemen, yaitu hardware dan sistem operation. Hardware adalah bagian fisik, sedangkan sistem operation adalah penghubung antara hardware dan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Perangkat keras ini itu berinteraksi secara langsung dari sistem operasi dan aplikasi sehingga berpengaruh besar terhadap kecepatan dan efisiensi kinerja komputer. Tanpa perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat dijalankan, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka dari bab 1. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang memiliki fungsi mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan untuk program-program aplikasi agar dapat berjalan dengan efisien. Menurut Rosa M. Salahuddin, sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama seperti manajemen proses, manajemen memori, dan lain-lain. Task Manager adalah bagian dari sistem operasi yang berperan mengelola proses dan yang sedang aktif di sistem. Pengguna dapat memantau penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, atau perangkat input-output, serta memiliki kemampuan untuk menghentikan proses yang tidak berespon atau membebani sistem. Selanjutnya ada metodologi untuk alat dan bahan sendiri. Di sini ada komputer, aplikasi untuk dokumentasinya, task manager, dan terminal. Selanjutnya untuk yang pertama adalah percobaan membaca spesifikasi komputer. Yang pertama membuka terminal, jalankan perintah pada terminal, terus mencatat informasi pada terminal. Yang kedua adalah program membaca penggunaan sumber daya komputer. Pertama buka Task Manager, amati proses berjalan, amati aplikasi startup yang sedang berjalan. Nah, dari hasil dan analisis yang sudah kita lakukan, di sini teman-teman bisa lihat dari hasilnya itu ada CMD-nya yang sudah kita panggil, sistem informasinya bisa dilihat. Nah, dari percobaan tadi didapatkan 5 tabel, yaitu dari MSI sendiri untuk sebagai nama dan Microsoft Windows sebagai sistem operasi, ada 10.0.26100 itu sebagai versi dari sistem operasinya, terus ada Microsoft Workstation dalam pembahasan sistem operasi, dan tanggal 12/11/2024 adalah pengaktifan laptop ini. Nah, untuk dari laptop ini masih tergolong yang sangat baru karena diaktifannya baru kurang lebih setahun. Lalu laptop ini menggunakan prosesor Intel yang generasi 11 dengan kecepatan sekitar 2,7 GHz dan memiliki kapasitas RAM fisik sebesar 16 GHz, di mana 8,7 GB-nya tersedia di sistem informasi yang tadi ada. Nah, selanjutnya ada dari percobaan kedua, yaitu menganalisis beberapa manajer atau manajemen memori dan lain-lain. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, untuk di slide sini juga terlihat penggunaan GPU dan memorinya sendiri. Nah, untuk di sini adalah proses di mana kita menghentikan paksa ke aplikasi yang berjalan. Di sini saya mencoba untuk menghentikan paksa dari foto, yang dimana di hasilnya sendiri di sebelah kanan itu fotonya sudah hilang aplikasinya. Dari hasil percobaan tadi dilihat bahwa Google Chrome mempunyai penyerapan sumber daya yang lebih banyak daripada aplikasi lainnya dikarenakan banyak tugas yang sedang berjalan pada aplikasi tersebut. Lalu pada bagian CPU dapat dilihat bahwa laptop ini memiliki kecepatan 2,69 GHz yang sedang berjalan, dan selanjutnya pada sistem informasi ini memiliki kapasitas RAM 16 GHz. Selanjutnya dari kesimpulan percobaan ini, berdasarkan hasil analisis dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa laptop MSI GF631011C menggunakan sistem operasi Windows 11 dengan versinya 10.0.26.100 dan instalasi 12 November 2024. Memiliki spesifikasi yang tergolong tinggi. Laptop ini lengkap dengan prosesor Intel Windows 11 yang memiliki kecepatan 2,7 GHz dan RAM fisiknya sebesar 16 Hz. Dari sisi memori, RAM yang digunakan memiliki kecepatan 3200 mTps, mendukung performa optimal buat multitasking. Dalam pengertian paksa, aplikasi melalui fitur teks terbukti bahwa aplikasi langsung bisa
hentikan tanpa menyebabkan gangguan atau kerusakan bersistem. Selanjutnya ada tinjauan pustaka 2, yaitu hardware komputer adalah sebuah komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung, contohnya CPU, RAM, dan hard disk. Nah, RAM adalah jenis memori utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program sementara selama komputer beroperasi. Motherboard adalah sebuah papan di mana digunakan untuk menyambung semua komponen-komponennya. Lalu ada hard disk yang digunakan untuk menyimpan data yang menggunakan piranti magnetik dan merekam segala datanya. Selanjutnya ada metodologinya, yaitu menggunakan alat dan bahannya, unit, PC, obeng, dan kabel penghubung. Untuk percobaan pertama kita adalah menggunakan identifikasi komponen hardware yang bisa teman-teman lihat untuk step-stepnya. Lalu ada percobaan pengenalan dan identifikasi komponen hardware juga. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis yang sudah kita peroleh dari foto-foto praktikumnya. Untuk yang paling besar ini adalah motherboard itu sendiri. Lalu mulai dari paling kiri atas adalah sebuah CPU yang tertutup bersama kipasnya. Lalu ada PCU, terus ada hard disknya, ada RAM-nya, terus ada pan-nya, terus ada step terakhir itu menutup casing. Pada bagian CPU ini tentang otak, karena CPU sendiri adalah sebuah otak yang mana dia mempengaruhi cara kerja komputer. Lalu di atasnya terdapat kipas yang berfungsi untuk membuang hawa panas yang dihasilkan karena pekerjaan berat yang dilakukan oleh CPU. Selanjutnya adalah motherboard, sebuah papan yang berisi komponen di atasnya, di mana motherboard ini menyambungkan atau menghubungkan segala komponen yang ada di sini. Selanjutnya ada PSU. PSU adalah sebuah komponen yang berfungsi mengubah sumber daya menjadi tegangan. Pada bagian ini juga terdapat banyak spesifikasi yang dapat dilihat dari bagian atasnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada AC input, ada DC output, lalu ada berapa tegangan yang harus yang keluar. Selanjutnya ada hard disk, yaitu sebuah penyimpanan berkomputer. Terdapat berbagai jenis hard disk. Namun untuk yang sekarang di hard disk yang lebih kecil adalah hard disk yang paling sering digunakan karena lebih mudah untuk dibawa kemana. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah RAM. RAM adalah sebuah penyimpanan atau sebuah aplikasi yang nantinya ketika dijalankan nanti akan disimpan sementara di RAM proses-prosesnya. Lalu kesimpulannya adalah pada komputer ini tuh mempunyai spesifikasi yang rendah karena komputer digunakan termasuknya lama. Sebaiknya terdapat pembaruan lagi tentang komponen tersebut agar lebih baik lagi prosesnya digunakan untuk mahasiswa dalam mengerjakan berbagai tugas-tugas yang diberikan. Contohnya dari pengupgradean RAM, mungkin bisa di-upgrade lagi, atau hard disk bisa menggunakan yang lebih fleksibel lagi. CPU-nya diganti dengan yang lebih baru lagi, itu bisa menjadi sebuah saran. Nah, baik. Sekian presentasi dari saya, Reza Arisandi. Bila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.